Shalom saudara-saudara yang saya kasih Jemaat GKI BSD. Kita bersyukur kepada Tuhan di dalam anugerahnya hari ini kembali kita dapat bersama-sama beribadah. Kita bersyukur karena Tuhan selalu menyertai dan memberkati di tengah-tengah segala pergumulan dan kesulitan kita. Saudara, sulit kita percaya bahwa kita sudah hidup di dalam kondisi pandemik hampir 1 tahun lamanya. Dan di dalam hal ini kita juga mengalami pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, sekalipun banyak pergumulan yang kita alami dalam sepanjang tahun yang kita lalui ini. Semoga saudara selalu di dalam kasih karunia Tuhan, diberkati Tuhan, dan di tengah-tengah kesulitan seperti apapun, kita tetap dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara, hari ini kita akan bersama-sama datang kembali kepada Tuhan untuk merenungkan satu tema yang demikian, hendaknya terangmu bercahaya. Mari saudara-saudara kita bersama-sama berdoa dan memohon pertolongan Tuhan untuk firman yang kita akan renungkan bersama. Kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu dan penyertaan-Mu sampai pada hari ini. Sejauh ini Tuhan telah menolong kami, Engkau Allah Ebenezer. Dan kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah Immanuel yang terus menyertai kami melalui berbagai pergumulan di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kasih karunia-Mu selalu cukup bagi kami. Kami bersyukur kami tidak sendirian karena kami bersama-sama dengan keluarga. Kami bersyukur karena di tengah-tengah pergumulan kami, ada umat-Mu yang ikut bersama-sama dan turut bersama-sama di dalam persekutuan, di dalam kami saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan Engkau di tengah-tengah kami, dan kami percaya Tuhan setiap kali kami datang beribadah kepadamu, kami percaya Tuhan Engkau mendengar seru doa kami dan Engkau di tengah-tengah kami menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dan rencana-Mu di dalam hidup kami. Memohon kepadamu Tuhan pagi ini kembali Engkau memberikan pencerahan kepada kami melalui pemberitaan firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu dan jadikan hamba-Mu saluran berkat-Mu dalam pemberitaan firman-Mu. Berilah kami hati seorang murid yang mendengar dan belajar firman-Mu. Berikan kami hati seorang hamba yang mendengar dan dengan penuh kerendahan hati mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, mohon Roh Kudus memimpin kami masuk ke dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengalaskan doa dan permohonan kami. Amin. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Saudara, pernyataan ini berasal dari satu bagian firman Tuhan yang cukup familiar bagi kita. Dan sudah sering sekali kita mendengar pembahasan tentang firman Tuhan. Dan pagi ini kembali kita memohon Tuhan memberikan pencerahan tersendiri bagi kita. Kita melihat, saudara, bersama-sama melihat Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16. Mari kita mengikuti pembacaan ini dengan saksama. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, menarik sekali, saya ingin mengajak saudara untuk melihat perbandingan dua terjemahan bahasa Inggris, saudara, dalam versi yang berbeda dan penekanan yang berbeda. Saudara, NIV menerjemahkan ayat ini seperti ini. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven.
Saudara perhatikan yang ditekankan di dalam terjemahan ini adalah let your light shine. Biarlah terangmu bercahaya, karena terangmu bercahaya sehingga orang melihat perbuatanmu yang baik. Saudara, mari kita melihat terjemahan yang lain dari New Living Translation. In the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. Saudara, kita melihat penekanan di sini adalah perbuatan baik yang bercahaya. Saudara, sepertinya penekanannya ada pada terang dan ada pada perbuatan baik. Karena ada terang sehingga perbuatan baik kita nampak bagi orang lain. Orang dapat melihat perbuatan baik kita. Tapi saudara, kita melihat terjemahan yang berikutnya ini adalah bagaimana perbuatan baik itu sendiri yang bercahaya, yang bersinar, sehingga nyata dan terlihat bagi orang. Saudara, sebenarnya tidak ada kontradiksi di dalam dua terjemahan ini, tetapi penekanannya saudara ada pada terang itu dan perbuatan baik. Saudara, kita tidak barangkali terlalu memasalahkan saudara-saudara perbedaan yang ada saudara, karena hanya penekanannya yang perlu kita pahami. Saudara, yang menarik sebenarnya perlu kita bertanya, mengapa perbuatan baik itu harus dilihat orang? Saudara, apakah boleh saudara-saudara ada motivasi di balik perbuatan baik? Seharusnya kalau kita berbuat baik tidak perlu kita announce, saudara. Kita tidak perlu beritahu kepada semua orang sehingga orang dapat mengetahui bahwa kita sementara berbuat baik. Mengapa saudara-saudara perbuatan baik itu harus nyata, saudara-saudara? Apakah ada motivasi di semua perbuatan baik itu? Saudara, kita perlu untuk perhatikan saudara-saudara, kalau ada motivasi di balik perbuatan baik, apakah itu masih termasuk perbuatan baik? Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu lukisan yang nyata di dalam satu pertandingan, saudara. Orang yang menyandang kondisi cacat, saudara, tetapi mereka juga dipesertakan di dalam pertandingan. Menarik sekali, saudara, ada salah satu orang yang jatuh. Tetapi saudara, temannya sebelum bertanding, saudara, sebenarnya kalau ada yang jatuh kan itu kesempatan ya bagi yang lain untuk menang. Tapi kita menyaksikan satu pemandangan yang menarik sekali. The first to help you up are the one who knows how it feels to fall down. Menarik sekali saudara ya. Saudara, sebenarnya hidup ini selalu diramaikan dengan berbagai kompetisi. Tanpa kita sadari, saudara, sering satu dengan yang lain ada sesuatu yang menjadi kompetisi. Dan kalau ada yang kalah, itu menjadi sukacita bagi yang menang. Karena demikianlah hidup yang berkompetisi. Tetapi saudara-saudara, kita juga menyadari bahwa sebenarnya yang paling penting bukan kompetisi itu, saudara. Tetapi semangat di dalam kita melihat bagaimana kita dapat memperhatikan orang lain di tengah-tengah perjalanan hidup kita yang memiliki begitu banyak tantangan. Saudara, kalau kita harus bertanya, apakah mungkin garam itu pada suatu saat dia kehilangan rasa asinnya? Bagi saya, saudara, garam itu harus asin. Kalau garam itu tidak asin, dia tidak disebut garam lagi. Saya juga tidak akan membahas tentang apakah ada garam yang kemungkinan bisa kehilangan rasa sehingga dibuang dan diinjak oleh orang, sebagaimana yang kita tadi baca dalam firman. Menurut saya penekanannya bukan apakah ada kemungkinan bisa kehilangan asin. Penekanannya adalah garam harus asin, harus tetap asin. Karena fungsi garam adalah untuk memberi asin. Saudara, demikian juga saudara sebenarnya keberadaan orang Kristen tidak perlu terlalu berlebihan, tetapi keberadaannya saudara dimanapun dia berada harus menjadi berkat, harus memberi rasa. Apakah hari ini saudara di tengah-tengah dunia yang hiruk pikuk dengan berbagai permasalahan, dengan berita dan berbagai persoalan sehari-hari yang kita lalui, khususnya di masa pandemi ini. Hidup kita sebagai orang-orang percaya, hidup kita sebagai anak-anak Tuhan tetap dapat memberi rasa asin. Memberi rasa
kepada lingkungan kita. Saudara, kita tahu garam sangat dibutuhkan, saudara, karena makanan itu enak atau tidak, saudara, harus ada rasa di dalam makanan itu. Dan garam itu menjadi salah satu yang tidak boleh tidak ada di dalam makanan, saudara. Karena dia memberikan rasa. Saudara, demikian juga pelita harus bersinar terang. Apa artinya jika pelita itu tidak dapat bersinar, saudara? Ya, tidak ada artinya sama sekali, saudara. Jadi sebenarnya penekanannya adalah garam harus asin, pelita harusnya bersinar terang. Saudara, oleh sebab itu, saudara, mari kita perhatikan, saudara, untuk kita memahami, saudara. Perbuatan baik tidak boleh dijadikan motivasi, tetapi menjadi keharusan sebagaimana mestinya karakter kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, berapa tahun yang lalu, dari diakonnya satu gereja, bukan GKY, saudara, sekelompok ibu-ibu, saudara, turun ke jalan. Mereka hari itu, saudara, gerakan untuk memberi makan orang-orang yang hidup di bawah jembatan yang homeless. Saudara, mereka membawa makanan itu dan orang-orang di bawah jembatan itu begitu terheran-heran. Mereka perhatikan hari itu bukan hari Kartini, saudara, dan hari itu juga bukan hari yang khusus. Tetapi mengapa ada ibu-ibu yang tidak pernah terjadi sebelumnya adalah datang untuk memberikan makanan kepada mereka. Itu seakan-akan satu yang sangat surprise dengan label makanan pemberian dari Tuhan. Menarik sekali, saudara. Saudara-saudara, jikalau mereka bertanya dari dalam hati dan dijawab sejujurnya oleh tim diakonia yang turun ke jalan itu, apakah yang membuat mereka itu melakukan hal seperti itu, memberi makan kepada mereka pada hari itu? Saya kira saudara-saudara, jika ingin dijawab dengan sejujurnya, mereka pasti akan menjawab seperti ini. Karena ini adalah program diakonia. Saudara paham maksudnya, saudara? Karena program, saudara, maka mereka turun ke jalan memberi makanan. Saudara, kita bertanya, yang mana lebih penting, program diakonia atau orang-orang yang sebenarnya hidup di bawah kolong jembatan itu? Apakah begitu mereka mengasihi mereka sehingga mereka itu mau memperhatikan mereka? Atau karena itu program diakonia sehingga mereka melakukan perbuatan baik itu? Saudara, saya kira kita mempunyai jawabannya, saudara. Karena sebagaimana sering kali, saudara, kita itu melakukan sesuatu tanpa kita sadari terselip, saudara, pemikiran-pemikiran tertentu atau motivasi tertentu di balik perbuatan kita. Saudara, ada 5 giant problem di dalam hidup ini. Ini disimpulkan oleh orang-orang yang belajar untuk memahami kondisi kehidupan dunia. Yang pertama dikaitkan dengan spiritual emptiness. Ada kekosongan di tengah-tengah berlimpah-limpahnya materi yang ditawarkan, promosi-promosi yang menarik sekali, saudara, di media sosial tentang produk-produk yang baik dan produk-produk yang tentunya memiliki satu tawaran yang bagus. Tetapi saudara, di balik semuanya itu sebenarnya ada kekosongan tersendiri di dalam hidup manusia yang tidak dapat diisi oleh materi. Problem yang kedua adalah self-serving. Self-serving ini adalah sesuatu yang kita lakukan barangkali tanpa kesadaran kita. Kita melayani. Tetapi apakah pelayanan kita itu sesungguhnya kepada objek yang kita layani? Karena kita mengasihi mereka, kita menyatakan kasih Kristus kepada mereka, atau sebenarnya karena itu adalah tugas, kewajiban, atau sesuatu yang dikaitkan dengan diri kita. Kita melakukannya itu dari waktu ke waktu tanpa kita sadari. Yang ketiga adalah leadership. Saudara, masalah leadership bukan hal yang sederhana. Sebagaimana saudara-saudara, karakter seorang leader, dia akan mempengaruhi begitu banyak orang yang di dalam kepemimpinannya. Saudara, ada satu perkataan dalam bahasa Mandarin yang menarik sekali. Saya ucapkan saja, saudara. Yang sering dikatakan san liang pu zhen xia liang wai.
Dikatakan jikalau yang di atas tidak benar, maka di bawahnya juga tidak benar. Ya saudara, tidak selalu seperti itu tentunya. Ya, tetapi saudara, masalah leadership adalah masalah yang sangat krusial saudara di dalam kehidupan hari ini. Yang keempat adalah poverty, saudara, adalah kemiskinan. Saudara, kemiskinan sering menjadi satu belenggu bagi begitu banyak orang karena tidak dapat banyak yang dia lakukan, saudara. Selain dia harus menuruti apa yang menjadi keinginan orang lain. Dan di tengah-tengah kemiskinan, poverty itu saudara, orang hidup di dalam berbagai pergumulan dan penderitaan. Yang kelima saudara, kita sementara mengalami ini saudara, disease and illiteracy adalah sakit penyakit saudara-saudara. Bukan hanya COVID-19 saudara, tetapi sebelumnya pun kita tahu dunia dilanda oleh berbagai macam virus saudara. Dan kita tidak tahu apakah yang akan terjadi setelah COVID-19. Saudara, kita tahu bahwa sebentar lagi COVID-19 akan ulang tahun saudara ya di Indonesia. Kita harapkan jangan panjang umur saudara ya. Tetapi saudara, seandainya saudara COVID-19 tidak panjang umur, kita tidak berani untuk berjanji bahwa tidak ada lagi masalah lain saudara yang dikaitkan dengan kehidupan manusia, yang dikaitkan dengan kesehatan. Ketidaktahuan dan ketidakpahaman hari ini bukan hanya di kalangan orang-orang yang kurang pendidikan saudara, tapi juga di kalangan orang yang berpendidikan. Berita-berita yang tidak jelas dan tidak benar, hoax, yang membuat orang ragu tentang sesuatu kebenaran. Saudara, itu adalah literasi zaman sekarang ini saudara, di mana berupaya untuk dijelaskan, diberikan penjelasan apa artinya. Kita tahu saudara, apa saja saudara bisa dijadikan permasalahan dan dipertanyakan. Saudara, apakah yang harus kita lakukan saudara di tengah-tengah pergumulan yang nyata di dalam hidup kita hari ini? Kalau kita ingin berbicara tentang perbuatan baik, saudara, saya kira perbuatan baik kalau ingin diterjemahkan, tidak ada terjemahan lain. Perbuatan baik itu artinya perbuatan baik. Kalau perbuatan baik itu bisa diterjemahkan agak berbeda dengan pengertian perbuatan baik, maka itu bukan perbuatan baik. Itu pengertian saya. Saudara, saya mengenal seorang saudara beberapa tahun yang lalu saudara, dan saya ingin sekali mengajak saudara untuk melihat terlebih dahulu satu ayat sebelumnya, 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara, suatu kesaksian hidup kita melalui cara hidup kita yang baik. Cara hidup yang kita baik di tengah-tengah orang yang belum percaya atau tidak mengenal Allah Bapa. Tetapi pada waktu mereka melihat perbuatan baik, maka mereka akan mencari tahu mengapa hidup kita memiliki perbuatan baik. Dan mereka akan memuliakan Tuhan. Saudara, seorang yang tadi saya katakan saya kenal, yang persis di sebelah saya kira yang lain saudara kenal. Saudara, ini adalah seorang ahli biochemical, saudara, dan dia termasuk salah seorang yang terkaya di England, saudara. Luar biasa. Badannya tidak terlalu, perawakannya tidak terlalu tinggi besar. Tapi dia luar biasa orang ini, saudara. Saudara, dia punya satu pemahaman seperti ini, saudara. Dia katakan bahwa bantuan sosial bukan sekedar donasi. Tetapi saudara, adalah satu badan usaha yang membangun kehidupan orang lain. Sekedar orang dalam kesulitan kita beri bantuan, setelah bantuan itu habis dipakai, dia tetap dalam kehidupan yang sulit. Dia tidak setuju saudara, kalau sekedar perbuatan baik itu hanya memberikan donasi bantuan sedikit, dan setelah itu kita merasa puas hati kita, karena kita sudah melakukan perbuatan baik. Dia tidak setuju dengan pemikiran itu. Saudara, Dr. Kim Tan namanya orang ini saudara. Dr. Kim Tan saudara, dia membangun banyak sekali badan usaha di Afrika, saudara.
Saudara, dari satu niat yang sederhana, kemudian saudara, badan usaha itu berkembang. Dan hari ini saudara, dia menghitung saudara, semua badan usaha yang didirikan olehnya saudara, bernilai 40 juta pound sterling. Luar biasa orang ini saudara ya. Saudara, karena dia yakin saudara, manusia itu perlu untuk dibangun kehidupannya saudara, untuk dia dapat lepas daripada belenggu kemiskinan itu saudara. Saudara, melalui pendidikan, melalui badan-badan usaha yang membangun kehidupan orang-orang yang di dalam penderitaan itu. Saudara, saya ingin mengambil satu kesimpulan seperti ini saudara, pada waktu kita berbicara tentang perbuatan baik saudara. Saudara, jelas bukan motivasi tetapi kasih saudara. Saudara, menarik sekali kalau kita melihat karikatur ini saudara. Orang itu melihat mukanya sendiri karena ada satu cermin saudara yang diletakkan di depan dia dari seorang yang meminta sedekah kepadanya. Bukan motivasi tetapi kasih saudara. Barangkali kita tidak terlalu memahami saudara apa sebenarnya arti dari karikatur ini. Tapi saudara, barangkali ayat ini menolong kita saudara. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, jikalau kita dapat mengasihi seseorang seperti diri kita sendiri, saya kira kita tidak perlu khawatir untuk perbuatan baik itu. Saudara. Kita tidak pernah segan-segan untuk berbuat baik untuk diri kita. Kalau kita bisa mengasihi sesama kita seperti diri kita, tidak perlu kita ragukan perbuatan baik itu. Mari kita mengukur saudara-saudara, apakah kita melakukan perbuatan baik itu karena kita mengasihi seperti diri kita sendiri. Yang kedua saudara, bukan tugas tetapi pelayanan. Saudara, begitu banyak kegiatan-kegiatan hari ini yang kita lakukan, membuat sesuatu yang bagi kita tidak terlalu jelas kadang-kadang antara tugas dan pelayanan. Dan sering kita menggabungkan keduanya itu saudara, dan tidak salah juga. Kita selalu mengatakan ada tugas pelayanan. Tetapi saudara-saudara, tidak boleh kita tekankan karena tugas saya melayani. Tugas pelayanan boleh saja saudara kita sampaikan seperti itu, tetapi yang jelas bukan karena tugas baru kita melayani. Saudara, wanita ini tidak terlalu menarik saudara penampilannya, tapi kita kenal dia dan dunia mengenal dia saudara. Dia adalah Mother Teresa. Pada saat dia ditanya tentang mengapa dia harus melakukan begitu banyak perhatian kepada orang-orang yang toh akan juga meninggal saudara-saudara, karena di dalam ambang kematian di saat-saat terakhir dalam hidupnya. Tapi saudara-saudara, dia merangkul orang-orang itu dan dia ingin memberikan kehangatan tersendiri sebelum orang itu meninggal. Dan sebelum dia meninggal, dia ingin menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang itu. Saudara, dia pernah mengatakan satu kata yang menarik sekali dan sangat berarti. Dia katakan, saat kita dapat memberi, itulah kekayaan kita. Jadi orang yang kaya tidak diukur daripada berapa yang dia miliki, tetapi saat dia dapat memberi, itulah kekayaannya dia, saudara. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-7 menolong kita untuk memahami, saudara. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Saudara, apa yang dinyatakan di dalam ayat ini, saudara, kaya dalam iman, perkataan, pengetahuan, itu semuanya yang sering kita banggakan, saudara. Tetapi firman Tuhan mengajak kita untuk melihat satu sisi lain dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Yang ketiga, bukan untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan.
Mungkin kalau perlu lebih jelas, bukan seakan-akan hanya untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan. Inilah ayat yang mengingatkan kita akan suatu kebenaran di dalam firman Tuhan. Tidak banyak yang kita lakukan, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, barangkali uluran tangan dengan penuh perhatian menghangatkan hati yang barangkali di dalam kedukaan atau kesulitan. Barangkali senyum yang ramah, yang memberikan sambutan, memberikan satu acceptance kepada orang lain, memberi semangat baru kepada orang lain adalah sesuatu yang membangkitkan semangat hidup bagi orang yang sementara dalam keadaan putus asa dan kecewa. Banyak hal yang kita lakukan, tidak perlu banyak, karena barangkali sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi banyak hal yang kita bisa lakukan, saudara. Bukan jumlahnya, saudara, tapi semampu apa yang kita bisa lakukan. Karena saat kita dapat memberi, itulah kekayaan kita, saudara. Kolose pasal 3 ayat 23, saudara, ayat yang kita familiar sekali, saudara, tentang ayat ini. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, kadang-kadang kita mungkin mengalami kekecewaan pada waktu kita berbuat banyak kebaikan, tetapi tidak diketahui oleh orang lain. Kita berbuat banyak kebaikan, tetapi tidak mendapat balasan yang baik atau respon yang baik dari orang yang menerimanya. Itu membuat kita kecewa. Kita sudah putus asa, frustrasi, barangkali kita katakan saya tidak akan lakukan lagi. Ada firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa kita melakukannya itu dengan tidak jemu. Karena ada saatnya di mana perbuatan baik kita itu akan memuliakan Tuhan dan membuat orang percaya bahwa itu adalah perbuatan baik karena kita adalah orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Saudara, saya mengenal seorang pilot. Saudara, saya pernah dalam satu kesempatan dalam hidup saya terbang, saudara, dengan pesawat yang hanya 7 penumpang. Saudara, terbang di rainforest di Papua, saudara, selama 1 jam lebih. Saudara, itu pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya. Karena saudara, bukan hanya turbulence, saudara, tetapi itu guncangan yang sangat-sangat asik, saudara, ya. Saya katakan asik dalam pengertian takut-takut, saudara, ya. Karena guncangan itu membuat saya berpikir kapan dia akan landing pesawat ini. Karena saudara, sering ada hambatan awan yang membuat kita tidak lagi lihat ke depannya itu ada apa. Dan saya diberitahukan orang lain, kadang-kadang awan yang tiba-tiba menutup jalan terbangnya, lajunya pesawat itu membuat dia tidak dapat melihat lagi ada hambatan gunung yang di depan. Dan sering terjadi kecelakaan karena tiba-tiba cuaca berubah. Mereka selalu mengharapkan langit terbuka. Saya tidak mengerti apa artinya langit terbuka, tetapi bagi mereka itu langit terbuka berarti awan itu mereka telah lewati dan mereka lihat langit yang cerah. Wah, saudara, saya merasa itu sesuatu pengalaman yang luar biasa. Tapi saudara, dalam perjalanan saya sempat bertanya kepada pilot ini. Dan pilot ini dia adalah pilot misi, saudara, yang menerbangkan pesawat untuk hal kemanusiaan, saudara. Saudara, dia tidak hanya sekedar memberi bantuan, tetapi saudara, dia menyerahkan hidupnya, saudara-saudara, untuk pelayanan penerbangan. Dia lulus dari tentu akademi penerbangan. Dia memiliki masa depan yang luar biasa. Seorang pilot tentunya tidak mudah, saudara-saudara, ya, untuk dapat menjadi seorang pilot. Tetapi saudara-saudara, dia memiliki keinginan sejak dia masih kanak-kanak untuk ingin menjadi seorang penerbang yang melayani pelayanan misi. Saudara, percakapan itu sangat menghangatkan hati saya, saudara, melihat seorang yang tidak hanya sekedar basa-basi, saudara, tapi dia menyerahkan seluruh hidupnya, saudara, untuk pelayanan. Saya bertanya, apa yang menjadi cita-citanya? Dia katakan, saya punya satu cita-cita, yaitu saat saya menerbangkan pesawat,
dan Tuhan memanggil saya pulang. Wah saudara, itu gawat sekali saudara-saudara ya. Karena kami masih dalam pesawat saudara. Saya berkata semoga tidak hari ini ya. Tidak hari ini ya. Saudara-saudara, saya kagum dengan orang ini saudara. Kembali saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat 5 problem besar dalam dunia ini. Dan marilah kita refleksi kepada kehidupan kita. Apakah kita sudah berbuat banyak kebaikan yang dikaitkan dengan memberi bimbingan dan menolong orang-orang yang di dalam kondisi spiritual emptiness, saudara? Apakah kita sudah melakukan perbuatan baik yang tidak dikaitkan self-serving? Apakah kesempatan pada waktu kita diberikan kepada kita, kita melakukan dengan baik, dengan sungguh-sungguh kita lakukan seperti untuk Tuhan di dalam kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita? Apakah kita membangun banyak kehidupan orang yang membutuhkan uluran tangan kita di dalam hidup ini? Saudara, mari saudara-saudara, di tengah-tengah pergumulan-pergumulan yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kita di dunia ini, tetapi kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang bersinar terang di dalam perbuatan baik kita, sehingga mereka melihat perbuatan baik itu dan memuliakan Bapa yang di surga. Karena demikianlah hendaknya engkau bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sering mendengar firman-Mu dan kami sering diingatkan untuk melakukan perbuatan baik. Biarlah Tuhan hari ini kami melakukannya dengan sungguh-sungguh memperhatikan apakah kami melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan hanya sekedar karena tugas yang diberikan kepada kami. Memohon Tuhan Kau menolong kami, mencelikkan mata kami untuk melihat banyak orang-orang di sekitar kami yang sementara membutuhkan kami, kehadiran kami, untuk menyatakan perbuatan baik kami, sehingga mereka dapat menyaksikan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan hidup kami di tengah-tengah segala situasi, kondisi, tetap kami tidak melupakan panggilan kami untuk menjadi saluran berkat-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami dapat bersama-sama menikmati segala berkat-Mu, mengalami kasih karunia-Mu. Tetapi kami sungguh juga merindukan hidup kami Tuhan. Setiap kali kami diberkati, kami pun dapat menjadi saluran berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.